Korupsi 399 juta rupiah dana APBDes, oknum kepala desa di Labuhan Batu Selatan ditahan. Memasuki libur panjang, Pemkab Karo imbau ASN tidak bepergian. 420 Satpol PP Kota Medan disuntik vaksin. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Huta Soid, pemirsa inilah Semut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polres Labuhan Batu menahan seorang oknum pejabat kepala desa yang melakukan tindak pidana kasus korupsi dana APBDes pada tahun anggaran 2017 dengan kerugian negara mencapai lebih dari 300 juta rupiah. Setelah menjalani penyelidikan dan pemeriksaan di Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Labuhan Batu, akhirnya tim penyidik menetapkan seorang ASN yang merupakan oknum pejabat kepala desa Loburampa periode 2017-2018 berinisial KH sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana APBDes tahun anggaran 2017 Desa Loburampa, Kecamatan Marbau, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, pada tahun 2017 Loburampa mendapat anggaran 1,3 miliar lebih yang bersumber dari dana desa, ADD, bagi hasil pajak dan retribusi serta Silpa 2016 yang diperuntukkan beberapa bidang yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Namun hasil audit dan penyidikan oknum PJ kepala desa tersebut tidak merealisasikan seluruh anggaran belanja dan tidak melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan volume yang ditetapkan dalam RAB sebesar 300 juta lebih, serta tidak menyetorkan pajak yang dipotong sebesar 26 juta rupiah. Jadi pada saat melakukan kejahatannya, yang bersangkutan melakukan sendiri, ya, sendiri kegiatannya. Jelas hasil dari penyidikan dan audit dari BPKP bahwa memang ada kerugian negara yang ditimbulkan, ya, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Yang bersangkutan melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI tahun 31 tahun nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Atas tindakannya, oknum PJ Kades tersebut dipersangkakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa diduga menjadi korban penyiksaan saat berstatus sebagai tersangka di Polsek Medan Sunggal. Makam JDK kembali dibongkar tim forensik Mabes Polri. Pembongkaran ini dilakukan di TPU Muslim Desa Sentis, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Makam korban yang berada di TPU Muslim Desa Sentis, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dibongkar oleh tim gabungan dari kedokteran dan forensik Mabes Polri. Pembongkaran makam dilakukan pada Rabu siang dan dilakukan secara tertutup, disaksikan pihak keluarga korban dan penyidik dari Polda Sumatera Utara. Pembongkaran makam tersebut dilakukan setelah pihak keluarga mencurigai penyebab kematian korban yang mengaku selama di tahanan Polsek Medan Sunggal dalam keadaan sehat. Joko Deddy Kurniawan diketahui meninggal secara mendadak saat berada di dalam tahanan Polsek Medan Sunggal pada 2 Oktober 2020 lalu. Selain Deddy, rekannya bernama Rudi Effendi juga meninggal mendadak sebulan sebelumnya. Keluarga korban mengatakan sebelum meninggal dunia, korban sempat mengatakan mengalami sakit pada bagian kepala dan dada. Korban mengaku mendapat penyiksaan selama di sel tahanan Polsek Medan Sunggal, namun korban tidak mengungkapkan pelaku penganiayaannya. Dari tanggal 8, meninggal tanggal 2. Tanggal 8 September. Tanggal 8 September, meninggal tanggal 2 Oktober. Oke. Kejang lukanya apa? Kepala sama dada lukanya. Dan dia ada ngomong nggak? Dia ada ngomong. Suami yang meninggal itu ada sebelum meninggal pernah ngomong, Bu, ya?
Apa keterangan suami ibu ke ibu terkait penganiayaan yang juga dilakukan di Polsek? Siapa yang menganiaya? Maksudnya siapa yang melakukan penganiayaan itu? Nggak ada. Dia hanya bilang dia disiksa gitu ya. Dia dipukul ya. Dipukuli tapi nggak ada yang ngomong nggak siapa Dia yang nggak mukuli. berani ngomong siapa yang mukul. Bu, apa harapannya Bu acara hari ini? Mencari kebenaran aja. Siap, ya, makasih ya. Sementara itu, pengacara korban dari Lembaga Bantuan Hukum Kota Medan mengatakan, bila terbukti kematian korban diakibatkan oleh penyiksaan, maka pihak keluarga berharap penyidik Polda Sumut untuk segera mengungkap pelakunya. Janggalannya itu setelah kita paparkan, itu di bagian kepala yang ada benjolan hingga mengeluarkan darah kering, dan bagian dada yang membiru, yang kita duga itu akibat penyiksaan. Kan begitu, adanya penyiksaan di Polsek Sunggal. Siapa yang menyiksa itu dari ranah hukum, kita tidak bisa menyimpulkan. Nantinya ketika ini kami yakini ketika ini nanti ada dugaan kekerasan atau apapun di mayat itu, kami meminta kepada pihak penyidik Polda untuk segera mengungkap ini. Dan ini proses memang sudah menyampai 5 bulan, ya kan, kita minta akan ketika hasil ini keluar dalam waktu seminggu ataupun 2 minggu, itu segera ditindaklanjuti, dan ketika ada nanti kekerasan ataupun apa, itu cepat dicari siapa tersangkanya. Kan begitu. Kenapa? Kami yakin sebenarnya ketika ditahan itu ada CCTV, ada semua, cuman itu belum kita dapatkan. Di tahanan itu CCTV itu apa-apa saja yang terjadi, kan begitu. Dan keterangan kita juga didukung oleh tersangka yang saat ini sedang ditahan. Cuman mereka masih belum berani untuk menyampaikan itu. Korban Dedi dan Rudi bersama 6 rekannya ditangkap terkait kasus perampasan sepeda motor milik warga dengan modus mengaku sebagai petugas kepolisian pada 8 September 2020 lalu. Lebih kurang mendekam selama sebulan di RTP Mapolsek Medan Sunggal, Dedi dinyatakan meninggal dunia. Pihak kepolisian awalnya mengatakan korban meninggal akibat penyakit jantung dan paru-paru. Sementara itu, pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Umum Polda Sumut yang berada di lokasi kejadian menolak memberikan keterangan mengenai pembongkaran makam dan dugaan penyiksaan terhadap korban. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pelaku penganiayaan hingga korbannya tewas berhasil ditangkap Polsek Patumbak. Petugas terpaksa menembak pelaku karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Korban dianiaya karena diduga kelompok geng motor. Polsek Patumbak akhirnya berhasil membekuk pelaku penganiayaan hingga korban tewas. Pelaku yang diketahui berinisial RA warga Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas, ditangkap di wilayah Tebing Tinggi. Pelaku terpaksa ditembak petugas karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Aksi penganiayaan yang berujung tewasnya MFR warga Medan Amplas sendiri berawal ketika pelaku mencari kelompok geng motor yang melintas di Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas, tepatnya di depan pabrik karet. Saat itu pelaku melihat segerombolan pengendara sepeda motor yang melintas. Melihat gerombolan sepeda motor, pelaku menganiaya korban dengan kayu hingga menyebabkan korbannya tewas. Namun gerombolan sepeda motor tersebut bukan gerombolan geng motor, tetapi hanya sekelompok remaja yang ingin balap motor. Menurut Kompol Arvin Fahreja Kapolsek Patumbak, korban yang tewas merupakan korban salah sasaran oleh sekelompok warga yang sedang mencari keberadaan geng motor yang meresahkan warga. Korban tewas setelah kepalanya dipukul pelaku dengan kayu. Pelaku juga sempat melayat ke rumah korban. Jadi pada kesempatan ini juga ya berhasil kami amankan 1 orang pelaku ataupun tersangka dengan inisial RA alias R, yang mana ya korban pada saat itu bersama dengan 13 orang rekannya dengan mengendarai 7 unit sepeda motor pada saat melintas di Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di seberang pabrik Asahan. Detik-detik aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh tersangka sempat terekam CCTV. Akibat penganiayaan hingga korbannya tewas tersebut, pelaku terancam pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, memasuki libur panjang yang dimulai pada 11 Maret 2021, pemerintah Kabupaten Karo mengimbau kepada aparatur sipil negara di jajarannya untuk tidak bepergian. Hal ini berkaitan dengan adanya surat keputusan bersama dari 3 kementerian bahwasannya tidak ada cuti bersama. Menghadapi libur panjang yang akan dimulai pada Kamis 11 Maret 2021 hingga 14 Maret 2021, pemerintah Kabupaten Karo mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Karo untuk tidak bepergian keluar kota. Hal ini berkaitan dengan adanya surat keputusan bersama dari 3 kementerian, yakni Kemenpan RB, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Agama, bahwasanya tidak ada cuti bersama. Hari libur hanya pada hari Kamis 11 Maret 2021 dan kembali bekerja seperti biasa pada Jumat 12 Maret 2021. Menurut Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karo, surat keputusan ini dibuat agar aparatur sipil negara, khususnya yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Karo, untuk tidak bepergian keluar kota, mengingat libur hanya 1 hari. Begitu juga dengan aparatur sipil negara yang bertugas pada pelayanan publik seperti rumah sakit, harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi saat ini dalam masa pandemi COVID-19 untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama menjauhi kerumunan. Kemarin ada kita dengar surat bahwa itu ada libur panjang, tetapi setelah kita terima surat dari Kementerian RB dan Kementerian Agama dan Menteri Tenaga bahwa kita hanya 1 hari libur, yang itu pada tanggal 11 Maret 2021. Sehingga surat edaran Bupati telah kita perbuat kepada masing-masing kepala SKPD untuk diteruskan di jajarannya agar nantinya pegawai pada hari Jumat telah aktif kembali dengan tetap mempedomani WFH dan melakukan tugas-tugas untuk melakukan pelayanan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara pada masyarakat. Ditegaskan bagi aparatur sipil negara yang melanggar surat keputusan akan dikenakan sanksi yang tegas. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pemerintah Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara bersama personel TNI membantu membersihkan puing-puing rumah warga yang roboh dan pohon yang tumbang di ruas jalan umum akibat diterjang angin puting beliung. Musibah angin puting beliung yang melanda wilayah Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara membuat pemerintah setempat mendatangi lokasi untuk mendata seluruh korban dan kerusakan yang dialami warga. Pemerintah Kota Gunung Sitoli yang terdiri dari tingkat desa, kecamatan, BPBD dan instansi lainnya bersama personil TNI saling bersinergi melakukan pendataan terhadap korban dan kerusakan akibat bencana angin puting beliung. Satu persatu rumah warga dan bangunan lainnya disisir guna memastikan bentuk dan tingkat kerusakan yang dialami rumah warga. Proses pendataan ini nantinya akan menjadi pedoman pemerintah untuk melakukan langkah-langkah tentang penanganan bencana yang dialami warga saat ini di Desa Saewe, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Saat ini di lokasi, sejumlah warga melakukan pembersihan puing-puing bangunan di rumah mereka yang telah roboh akibat diterjang angin puting beliung. Pemerintah juga menghimbau warga harus meningkatkan kewaspadaannya manakala terjadi cuaca buruk susulan mengikuti arahan BMKG dan BPBD. Untuk sementara menunggu juga ada tim yang melakukan pendataan. Kita kerjasama sinergitas baik dari pemerintah Kota Gunung Sitoli dan ada teman-teman dari TNI melakukan pembersihan lokasi akibat terjadinya puting beliung semalam. Nah, itu langkah-langkah. Di samping teman-teman sudah kita bagi tugas tadi untuk melakukan pendataan mana-mana saja rumah yang terjangkit. Sekarang kita ini bersama dengan TNI dari Dinas PUPR, BPBD, dan ada lembaga-lembaga lain untuk membersihkan puing-puing yang sudah. Pandangan sementara ini rumah yang rusak ini adalah atap sennya, ya, atap sennya ada puluhan rumah, data yang sudah disampaikan, tapi mungkin ada. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pelanggan PDAM Tirtanadi cabang Padang Bulan mengeluhkan tagihan pemakaian air yang mendadak melonjak selama pemakaian Februari hingga Maret 2021. Kenaikan ini terjadi hingga 10 kali lipat dari bulan sebelumnya dan disebabkan peralihan sistem tata cara baca meter pelanggan dari manual menjadi elektronik. Keluhkan tagihan pemakaian air yang mendadak melonjak selama pemakaian Februari hingga Maret 2021, kantor perusahaan daerah air minum Tirtanadi cabang Padang Bulan Medan di Jalan Jamin Ginting dipadati pelanggan hingga Rabu sore. Kenaikan ini terjadi hingga 10 kali lipat dari bulan sebelumnya. Indra, salah seorang pelanggan, mengaku biasanya tagihannya hanya sekitar Rp300.000 dalam sebulan. Namun pada bulan Maret sekarang ini, tagihannya membengkak hingga Rp3 juta per bulannya. Padahal menurutnya pemakaian selama sebulan terakhir terhitung normal. Melihat tagihannya yang tidak wajar, dirinya langsung melapor ke kantor PDAM Tirtanadi Padang Bulan. 1 juta lebih. Maret 3.600.000. Ya, jadi kaget aja bayarnya gitu. Itu 3.600.000 berapa bulan, Bang? 1 bulan. 1 bulan, Bang. Bulan 2 1 juta, bulan 3 ini 3.600.000, 14.000. Bang, sebelum 3 juta itu pemakaian normal itu berapa, Bang? Bisa Bang kena tarifnya, Bang? Paling 200. Ada nih dari berapa bulan belakang nih 400, 500, 600. Ya habis itu 1 juta, biasa 300, 200 gitu. Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Langganan PDAM Tirtanadi Cabang Padang Bulan, Zaman Karya Mendrova, menyampaikan permohonan maaf terkait lonjakan tagihan air tersebut. Ia menjelaskan bahwa lonjakan terjadi akibat pergantian atau peralihan sistem tata cara baca meter pelanggan dari manual menjadi elektronik. Di mana selama ini pembacaan meter perusahaan milik daerah ini masih manual, sehingga masih diragukan untuk validasinya. Akibat dari peralihan tersebut, banyaknya data dari petugas yang tidak benar, sehingga manajemen menerapkan kebijakan baru untuk membaca meter menggunakan handphone. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf kami kepada para pelanggan kami yang mungkin pada bulan Maret ini mengalami sedikit lonjakan pemakaian akibat peralihan sistem pembacaan meter air pelanggan yang selama ini dilakukan secara manual menjadi menggunakan smartphone berbasis Android. Jadi pada saat pembacaan meter menggunakan sistem manual itu mungkin saja pembacaan meter itu tidak dilakukan secara maksimal, sehingga ada beberapa pemakaian pelanggan yang sebelumnya belum dikeluarkan semua, dan pada saat pembacaan menggunakan HP ini sekarang barulah ketahuan semua angka meter pemakaian pelanggan itu. Nah, kami telah memperoleh arahan dari pimpinan manajemen kami bahwa untuk membersihkan semua pemakaian pelanggan itu nanti ke depan supaya real, maka pemakaian yang melonjak itu harus dikeluarkan semua. Untuk kemudian ke depannya nanti mulai rekening upper dan seterusnya itu pemakaian pelanggan sudah real. Berapa dia pakai setiap bulan itulah pemakaiannya. Nah, tentu saja manajemen sudah mengantisipasi bahwa akan ada lonjakan pemakaian seperti ini. Makanya kemudian menerbitkan peraturan nomor 5 tahun 2021 bahwa pemakaian air pelanggan yang melonjak akibat pembacaan meter menggunakan HP ini bisa direduksi. Kalau dalam bahasa pasarannya itu dikurangi, Pak. Untuk kewenangan yang sudah dikasih kepada kami, bahwa kewenangan kami itu bisa mereduksi pemakaian pelanggan itu semaksimal mungkin, yaitu 50%. Tapi di atas 50% itu keputusannya adalah keputusan direksi. Jadi inilah sekarang yang sedang kita lakukan, bahwa kita menerima keluhan pelanggan untuk kemudian kita proses, dan nanti setelah diproses maka akan kita telepon pelanggannya untuk melakukan pembayaran. Untuk mengatasi keluhan para pelanggan, pihaknya mengatakan bahwa telah memberikan dispensasi dengan mengurangi 50% dari jumlah tagihan dengan beberapa pertimbangan, yakni jumlah orang dalam satu rumah, catatan pemakaian sebelumnya dan kemampuan ekonomi pelanggan, serta menerbitkan regulasi untuk mencicil sampai 6 kali pembayaran. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan menggelar vaksinasi COVID-19. Penyuntikan ini dilakukan di Gedung Olahraga Kota Medan di Jalan Arif Lubis, Kecamatan Medan Timur. Personil yang mendapatkan vaksinasi hanya yang bertempat tinggal di Kota Medan. Sementara untuk personil yang tinggal di Deli Serdang masih menunggu dijadwalkan. Sebanyak 420 personel dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan divaksinasi di Gedung Olahraga Kota Medan di kawasan Jalan Arif Lubis, Kecamatan Medan Timur, Rabu sore. Kepala Seksi Binaan Potensi Masyarakat Satpol PP Kota Medan, Irwanto mengatakan, vaksinasi ini diikuti dari personel aparatur sipil negara dan pegawai harian lepas. Namun untuk ASN hanya sebanyak 32 orang. Irwanto menambahkan seluruh personel yang mendapatkan vaksinasi ini hanya yang bertempat tinggal di Kota Medan. Sementara untuk personel yang tinggal di Deli Serdang masih menunggu dijadwalkan. Ia juga berharap proses penyuntikan vaksin dapat meningkatkan imunitas tubuh seluruh personel Satpol PP Kota Medan terhadap penyebaran COVID-19. Terlebih mereka merupakan orang-orang yang berada di garda terdepan sebagai petugas pelayanan publik dalam upaya pencegahan, pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum protokol kesehatan di tengah masyarakat, di mana intensitas berinteraksi dengan masyarakat sangat tinggi. Untuk vaksinasi di Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 420 orang untuk untuk PHL, sedangkan untuk ASN sebanyak 32 orang untuk divaksinasi sesuai arahan Bapak Wali Kota Medan. Bang, ini vaksinasi ini Bang dibagi berapa grup nantinya Bang? Untuk sementara yang terdata untuk yang bertempat tinggal di Kota Medan. Kalau yang untuk Deli Serdang belum kita vaksinasi, Pak. Berarti nggak seluruh personil ya, Bang? Seluruh personil yang kita vaksinasi, karena yang divaksinasi awal ini yang untuk berwilayah di Kota Medan. Berwilayah Kota Medan, Bang. Ya. Bang, harapannya dengan adanya vaksinasi ini apa Bang untuk ke depannya, Bang? Untuk mencegah penularan virus COVID-19 dan menjaga imunitas kepada anggota Satpol PP Kota Medan sendiri. Ya. Selama proses vaksinasi sendiri tidak ada kendala? Insya Allah tidak ada kendala, sesuai permintaan kita, pihak dokter banyak yang membantu. Di samping itu, dengan program vaksinasi ini, para personel juga menjadi tetap sehat dan bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat luas. Pihaknya juga menekankan meskipun Kota Medan saat ini masih berada dalam kategori zona merah COVID-19, namun hal tersebut tidak membuat masyarakat lengah dan abai terhadap protokol kesehatan secara ketat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memastikan varian baru virus corona atau yang dikenal dengan Corona Inggris B117 sudah terdeteksi di Medan. Saat ini Gubernur masih menunggu hasil tracing dari tim medis di lapangan. Informasi mengenai adanya varian baru virus corona tersebut diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi di Jakarta Senin kemarin. Setelah ditemukan 2 kasus di Karawang pada awal Maret kemarin, kini ada penambahan 4 kasus, salah satunya di Medan, Sumatera Utara. Satgas COVID-19 Sumatera Utara mengkonfirmasi informasi masuknya varian baru virus corona di Medan tersebut bermula pada Januari lalu saat Satgas mengirim sampel swab ke Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada sampel swab pasien yang dikirim, ditemukan adanya mutasi virus B117. Saat ini, identitas pasien tersebut masih belum diketahui. Satgas memastikan pasien tersebut telah sembuh. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi selaku Ketua Satgas COVID-19 Sumatera Utara juga telah membentuk tim medis khususnya untuk melakukan penelusuran terhadap kasus ini, terutama kontak erat pasien. Namun sampai saat ini, dirinya masih menunggu hasil tracing tim medis yang dibentuknya. Edi pun masih enggan memaparkan lebih lanjut terkait kasus pertama adanya virus baru di Sumatera Utara tersebut. Evaluasi pendeteksian sudah saya tanda tangani adalah Dr. Inke dengan timnya. Nanti kita tunggu hasil deteksi dia tentang kesehatan. Saya tak bisa sampaikan sekarang karena itu sangat teknis. Tulis sembarang menyampaikan hal itu kalau tidak pasti. Oke? Sebelumnya Satgas COVID-19 juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terlalu panik dengan adanya virus varian baru. Disiplin protokol kesehatan tetap harus dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus varian baru tersebut.
Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.